Halo semuanya, hari ini kita sama-sama di tempat kita berada, kita sama-sama menyembah Tuhan kita sama-sama meninggikan nama Tuhan kita, karena gak ada batasan untuk menyembah Tuhan kita, amin. Gak ada alasan buat kita untuk berhenti memuliakan Tuhan kita, amin. Masuk tangan di atas yuk. Buat Tuhan kita, mari semuanya. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. Spirit, you are welcome. Come and
kesempatan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami sekali lagi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan untuk jadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan, bentuk hati kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dan terima kasih. Engkau berkati pembicaraan kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah masing-masing. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini walaupun secara online. Tapi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan pelajari firman Tuhan yang perlu kita lakukan di hari-hari seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang saat bingung atau when in doubt. Pada saat kita berada dalam keadaan yang tidak pasti, pada saat kita berada di tengah-tengah kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan kita akan belajar bersama-sama. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Teman-teman semua, ayat yang kita baca bersama-sama ini adalah sebuah cerita peristiwa yang terjadi setelah Paskah. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-murid. Gak cuma sekali, gak cuma 2 kali, tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus melakukannya berkali-kali. Yang pertama kali, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid secara keseluruhan, tapi gak ada Thomas. Kali yang kedua, Yesus menampakkan diri dan kali itu ada Thomas. Dan ayat yang kita baca ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ketiga kali. Nah teman-teman semua, pada saat kita membaca ayat ini dari awal, kita akan kaget melihat bahwa di sini ada murid-murid Yesus, yaitu Simon Petrus, kemudian Thomas, Nathanael bersama beberapa murid lain. Mereka berkata begini, "Aku mau kembali melaut, aku mau kembali menangkap ikan." Sebetulnya mereka semua latar belakangnya memang kebanyakan adalah nelayan. Mereka semua memang dulunya adalah penangkap ikan. Akan tetapi mereka sudah lama nggak menjalankan pekerjaan itu lagi. Kenapa? Karena mereka itu sudah memutuskan akan mengikut Yesus. Kalau teman-teman baca di dalam Matius 4 ayat 19-20 dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20 berkata begini, "Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia." Jadi sebetulnya teman-teman sudah lama sejak mereka pertama ketemu sama Yesus, sejak mereka diajak Tuhan Yesus untuk ikut mengikuti dia, sebetulnya sudah lama mereka itu meletakkan jalannya. Sudah lama mereka itu tidak menangkap ikan. Sudah lama mereka itu tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Akan tetapi dalam cerita ini aneh banget. Mereka kembali berniat menangkap ikan. Pertanyaannya, buat apa? Ngapain? Kenapa kok murid-murid kembali menangkap ikan? Pada saat saya membaca ayat ini dan kemudian saya mempelajarinya, ada beberapa ahli Alkitab yang berkata begini, "Oh, murid-murid kembali menangkap ikan, berusaha untuk nelayan kembali, melaut kembali, adalah karena mereka itu kepengen kembali kepada kehidupan lamanya," gitu ya kan?
Ada juga yang bilang, oh murid-murid kembali melaut karena mereka itu kecewa sama Tuhan. Dan mereka itu meninggalkan Tuhan, gak mau ikut melayani Tuhan lagi. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang bilang begini, oh murid-murid itu berusaha melaut kembali karena mereka itu cuma berusaha mengisi perut mereka. Sekedar itu saja. Tapi mereka akan melakukan itu sampai ada instruksi yang lanjut dari Tuhan. Apapun alasan atau motivasi murid-murid untuk kembali melaut, untuk kembali nangkep ikan, yang pasti adalah gini teman-teman semua, tindakan mereka saat itu untuk kembali pergi ke laut, untuk kembali menjala ikan, untuk kembali nangkep ikan, menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian yang mereka alami. Mereka itu, waduh, saya nggak tahu mau ngapain. Saya akan melakukan sesuatu yang saya sudah tahu sejak dulu, yaitu kembali menangkap ikan. Sounds familiar, right? Hari-hari ini sekeliling kita ini sedang bingung. Kita nggak tahu nih, pandemi ini akan berlangsung berapa lama. Kita nggak tahu nih, ini sampai kapan akan terjadi. Tentunya kita berharap ini akan cepat selesai gitu ya. Tapi sekali lagi, semua dalam keadaan bingung. Ada beberapa teman saya yang mereka itu punya rencana ke depan. Mereka punya planning dan plannya terpaksa gagal atau berhenti karena ada pandemi ini. Bahkan ada teman saya yang tahun ini rencananya akan menikah gitu ya. Di bulan Juli, kemudian mundur sampai ke bulan September dan kabar terakhir diundur sampai ke tahun depan. Segala sesuatu keadaan saat ini benar-benar membingungkan. Kita semua, gak ada satupun yang terkecuali, kita semua berada dalam keadaan bingung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Murid-murid dalam cerita ini ada dalam keadaan bingung, teman-teman semua. Akan tetapi di tengah keadaan itu, Yesus ada di sana. Dan Yesus menunjukkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kebingungan. Mari kita pelajari bersama-sama apa yang harus kita lakukan saat bingung. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu, perhatikan kata-kata ini, mereka tidak menangkap apa-apa. Stop sampai di situ. Mereka pergi menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan pada saat kita bingung, hari-hari yang dimana kita ini sedang confused, apa yang harus dilakukan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menyerah, mengharapkan Tuhan. Atau don't give up on God. Jangan menyerah teman-teman, Tuhan itu bisa menolong. Dan saat ini meskipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan secara kasat mata, sebetulnya di balik semua ini Tuhan itu sedang bekerja. Kalau kita membaca di ayat-ayat ini, murid-murid berusaha untuk pergi cari ikan. Dan mereka melakukannya semalaman dan mereka nggak dapat apa-apa. Ini kejadian yang bukan terjadi saat ini aja gitu ya. Tapi sebetulnya dulu ini pun pernah terjadi. Simon Petrus pernah berusaha melaut semalaman sampai pagi, sampai siang. Tapi nggak dapat apa-apa. Dan waktu dulu itu Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, oke, kamu tebarkan jala. Simon Petrus bilang, Tuhan, aku sudah semalaman berusaha menangkap ikan, tapi aku nggak dapat juga. Tapi karena engkau suruh, aku akan melakukannya juga. Dan waktu itu, beberapa waktu yang lalu itu, Simon Petrus melakukan perintah Tuhan, dia nangkap ikan, dan sampai banyak banget, dan dikatakan dalam firman Tuhan, sampai jala itu koyak. Jadi murid-murid ini sudah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka sudah punya pengalaman dapat pertolongan Tuhan. Tapi aneh sekali kalau teman-teman baca di dalam ayat ini, murid-murid itu sama sekali nggak nyari Tuhan. Mereka sama sekali nggak mengharapkan pertolongan Tuhan. Mereka bahkan nggak kepikiran minta tolong sama Tuhan Yesus. Tapi disitulah Tuhan Yesus muncul. Dan Tuhan Yesus menyadarkan begini teman-teman. I am here. Aku ada di sini dan harapkanlah pertolonganku. Expect me to help. Dalam ayat 4-6 berkata begini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Jadi Tuhan berdiri, seolah-olah Tuhan itu kepengen menyadarkan murid-murid, here I am, kenapa kamu gak minta tolong sama aku? Kenapa kamu gak teriak sama aku?
Tapi murid-murid nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang gerak lebih dulu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, Tuhan Yesus kasih instruksi akhirnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Satu perintah dari Tuhan, satu command dari Tuhan Yesus, satu perkataan dari Tuhan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Teman-teman, hari-hari ini orang-orang tuh bingung dan mereka trying hard, mereka berusaha dengan segenap kekuatan mereka untuk, para petugas medis berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kita semua juga berusaha melakukan yang terbaik bagian kita masing-masing. Stay at home, kita ada dalam karantina, kita nggak keluar, kita berusaha untuk pakai masker, kita berusaha untuk melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Tapi satu hal, jangan lupa minta tolong sama Tuhan. Jangan menyerah, berseru sama Tuhan. Murid-murid at one point, mereka stop cari Tuhan Yesus. Dan itu kesalahan besar. Mereka semalaman berusaha dapat ikan tapi nggak dapat apa-apa. Sama halnya dengan itu, pada saat hari-hari ini kita bingung dan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ketahuilah, usahamu semuanya sia-sia. Pada saat awal pandemi ini berlangsung, saya lihat banyak banget anak-anak Tuhan yang ngomong di media sosial. Ayo kita berdoa supaya ini cepat berlalu. Ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi semakin saya lihat, semakin ke belakang hari-hari ini, gaungnya itu semakin berkurang. Kayaknya orang-orang udah mulai dalam tanda kutip menyerah berseru sama Tuhan. Mereka udah menyerah mengharapkan pertolongan Tuhan. Loh, kan katanya disuruh belajar bersyukur. Loh, kan katanya disuruh belajar menikmati musim yang ada sekarang gitu ya. Oke teman-teman semua, belajar bersyukur itu baik. Belajar menikmati itu oke, tapi tetap harapkan pertolongan Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Ingat teman-teman, ingat kalimat ini. Belajar bersyukur bukan berarti berhenti berdoa. Belajar bersyukur bukan berarti berhenti berseru sama Tuhan. Kita hari-hari ini harus belajar bersyukur ada di rumah. Tapi tetap teriak sama Tuhan. Tuhan, aku minta tolong Tuhan. Tuhan, aku harapkan uluran tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang jamah, ini gak akan bisa berakhir. Kami boleh berusaha, tapi kalau bukan Tuhan yang melakukannya, maka ini gak akan bisa berhenti. Teman-teman, seluruh dunia saat ini sedang butuh doa kita. Siapa lagi yang bisa berseru kepada Tuhan kalau bukan anak-anak Tuhan? Nah, gimana caranya kita dapatkan pertolongan kalau kita ini berhenti berseru sama Tuhan? Kayaknya kok nggak ada sesuatu yang mujizat yang hebat terjadi ya? Kok nggak kayak ada berhentinya ya? Ya wes lah, nggak usah doa lagi. Atau kita mulai perlahan-lahan mengurangi jam doa kita, mulai berhenti cari Tuhan. Mulai dalam tanda kutip katanya menikmati masa-masa seperti ini. Teman-teman, saat saya mempersiapkan firman ini, saya teringat pada Musa, Yosua, dan bangsa Israel pada saat mereka sedang melawan bangsa Amalek. Waktu itu Musa bilang sama Yosua, Yosua, kamu pimpin perang. Kamu ada di bawah garis depan, kamu perang sama bangsa Amalek. Aku akan naik ke atas gunung, aku akan bawa tongkatku, dan aku akan angkat tanganku pada Tuhan. Yang perang kelihatannya Yosua, yang berperang kelihatannya bangsa Israel. Tapi di balik itu semua, ada Musa yang stood up di atas gunung. Musa yang megang tongkatnya dan angkat tangan kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab dicatat pada saat Musa angkat tangannya, bangsa Israel unggul. Pada saat Musa menurunkan tangannya karena capek, nah ini, karena udah mulai lelah, bangsa Amalek yang unggul. Sehingga akhirnya di situ ada cerita tentang Harun dan Hur. Mereka menopang tangan Musa supaya tangannya terus terangkat sampai akhirnya bangsa Israel menang. You know what teman-teman semua? Kalau mau kita menang melawan pandemi ini, tangan kita gak boleh turun terangkat kepada Tuhan. Terus angkat tanganmu, berdoa kepadanya. Mungkin Tuhan sekarang gak kelihatan mata, tetapi Tuhan itu tetap ada. Dan justru di saat-saat seperti ini nih, kalau kita angkat tangan kita kepada Tuhan,
Tuhan itu bisa tunjukkan banyak mujizat dan pemeliharaan yang luar biasa buat anak-anak Tuhan. Jangan menyerah mengharapkan Tuhan. Don't stop trusting God. Don't give up on God, teman-teman semua. Saya dengarkan beberapa kesaksian dari jemaat KRD di tengah masa seperti ini. Ada seorang anak The Movers, dia bilang beberapa bulan sebelum pandemi ini berlangsung, dia itu sempat keluar dari pekerjaannya. Dan dia belum mendapatkan pekerjaan yang baru sampai hari ini. Terus saya tanya, kamu dapat pemasukan dari mana? Saya tanya seperti itu. Dan dia bilang, dia puji Tuhan, dia bilang gitu. Kalau kalimat diawali dengan puji Tuhan, saya selalu bersyukur, teman-teman. Puji Tuhan, mamaku, keluargaku ada jualan makanan di depan rumah. Ada kayak jualan snack-snack dan lain sebagainya, kayak kopi, saset dan lain sebagainya. Dan teman-teman tahu kan kayak gitu, warung-warung kayak gitu hari-hari ini lagi malah rame gitu loh. Karena orang-orang jalan-jalannya cuma bisa kemana sih? Ya ke warung, beli snack, ke Indomaret, itu kita anggap jalan-jalan hari-hari ini. Jadi itu malah laku, teman-teman. Dan dia bilang itu bisa menutupi kebutuhan dia sehari-hari di masa-masa seperti ini. Meskipun nggak kelihatan kasat mata, Tuhan pegang tangan kita dan sebagainya. Tapi di balik itu Tuhan tetap bekerja. Jadi jangan berhenti berdoa. Anak The Movers, don't stop praying. Jangan berhenti berdoa. Saat kamu berhenti berdoa, saat kita berhenti berdoa, dunia ini akan kacau balau. Dan kita akan kehilangan pertolongan Tuhan. Yang kedua, teman-teman semua, saya bacakan ayat yang di bawahnya. Tadi kita baca ayat 1-6, kita baca ayat 15-17. Sesudah sarapan, jadi sesudah murid-murid mereka melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang, oh kamu tebarkan jala. Mereka tangkap ikan, dan ikan itu banyak banget. Mereka kembali ke pantai, dan ternyata di situ Tuhan sudah sediakan ikan buat mereka untuk mereka makan bersama-sama. Nah, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Banyak orang pada saat membaca ayat-ayat ini, mereka berkata, oh Tuhan Yesus itu menanyakan pertanyaan yang sama 3 kali. Itu karena Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman, saya mau ngajak kita melihat firman Tuhan ini secara sederhana aja. Nggak usah berpikir yang ribet-ribet gitu ya. Waktu itu Petrus itu dalam keadaan bingung. Murid-murid Tuhan dalam keadaan confused. Dan di tengah kebingungan itu, Tuhan Yesus tidak menegur mereka dan memarahi mereka dengan keras. Tuhan Yesus tidak menyampaikan perumpamaan atau mengajar sesuatu yang sulit. Tapi pertanyaan yang dia ajukan, satu pertanyaan yang dia ajukan adalah, apakah engkau mengasihi aku? Pada saat bingung, Tuhan Yesus tanya, apakah engkau cinta padaku? Pertanyaan Tuhan ini menunjukkan hal kedua yang harus kita lakukan pada saat kita bingung, yaitu yang kedua. Jangan berhenti cinta Tuhan lebih lagi. Atau don't stop on loving God more. Teman-teman semuanya, apa sih yang hari-hari ini jadi fokus kita? Ini kan hari-hari orang-orang lagi bingung nih, lagi khawatir, lagi kacau, chaos. Khawatir akan hari depan, sibuk mikirin hari selanjutnya harus ngapain. Ada rasa sedih dan gusar. Ada mungkin di antara teman-teman yang sedang bingung dengan sekolah. Nah terus ini gimana? Masa aku lulusnya telat gitu ya? Nah terus ini gimana? Masa aku naik kelasnya lama? Nah terus ini gimana? Ada orang tua yang bingung juga. Ada yang bingung dengan pekerjaannya karena ada beberapa anak The Movers yang sudah bekerja.
Ada yang bingung dengan pekerjaan orang tuanya, ada yang bingung dengan keluarganya, ada yang bingung juga sesederhana bingung dengan aktivitas sehari-hari. Ngapain ya gitu ya, aku harus ngapain lagi karena bosen banget teman-teman semua, dan lain sebagainya. Nah, melalui pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus, Tuhan Yesus itu berkata begini, saat kamu bingung, jangan fokus sama kekhawatiranmu. Fokuslah mencintai aku lebih lagi. Tuhan itu baik loh. Dia enggak memarahi Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali, dan sebagainya. Kenapa kamu enggak percaya sama aku? No, dia tahu mereka dalam keadaan bingung. Dan dia mengerti. Dan dia cuma bilang gini, look at me, love me, cintai aku, cintai Tuhan lebih lagi. Apa sih fokus teman-teman hari ini? Apakah kamu cinta Tuhan lebih daripada sebelumnya? Ataukah rasa cinta kita kepada Tuhan itu berkurang? Coba kita belajar cek diri kita masing-masing teman-teman semua. Bagaimana dengan saat teduhmu? Masih saat teduh? Masih baca Alkitab setiap hari? Bagaimana dengan excitementmu saat beribadah? Dulu aku semangat beribadah karena datang ke gereja. Sekarang kok gak seru ya pergi ke gereja. Tapi bukan berarti gara-gara itu kamu jadi menjauh kan? Bukan berarti gara-gara itu jadi gak beribadah kan? Gimana dengan persembahanmu? Masihkah kamu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan doamu? Atau jangan-jangan semakin terasa ada jarak antara kamu dengan Tuhan? Hari-hari ini, Tuhan singkirkan semua hal yang biasanya kita jadikan excuse untuk gak deket sama Tuhan. Dulu kita pakai excuse, oh aku tuh gak bisa cari Tuhan, aku gak bisa saat teduh, aku sibuk. Aku banyak turnamen, aku banyak lomba, aku banyak ulangan, aku banyak PR. Sekarang hari-hari ini ulangan dan PR kita bisa kerjakan kapanpun dan ulangan pun bisa buka internet. Ya kan, jujur aja gitu teman-teman semuanya. I know gitu kan, kita semua juga tahu. Hari-hari ini orang-orang work from home. Kalaupun mereka pergi kerja, biasanya kantor menetapkan supaya kerjanya shift atau pulang lebih cepat dari biasanya dan lain sebagainya. Tuhan singkirkan segala excuse. Dulu kalau mau pergi ke gereja harus menempuh jarak 15 menit dan sebagainya. Sekarang kita tinggal buka YouTube masing-masing dan kita lihat dan kita ibadah. Masihkah kamu mau beralasan aku gak bisa deket sama Tuhan? Kalau kamu bingung, belajar cinta Tuhan. Itu hal terbaik yang bisa kita lakukan dan hal paling tepat yang bisa kita lakukan pada saat kita berada dalam keadaan bingung. Ayolah kita pakai kesempatan yang ada. Sekarang kamu punya waktu untuk berdoa. Sekarang kamu punya waktu untuk memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Sekarang kamu punya waktu untuk connect sama Tuhan. Let's make the most of it. Pergunakan waktu yang ada untuk memulihkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kalau kamu bingung, jangan fokus sama kebingunganmu. Fokus sama Tuhan, dan kebingungan itu akan terangkat. Murid-murid waktu itu bingung. Tuhan Yesus suruh mereka cinta Tuhan. And you know what? Setelah itu saya baca Kisah Para Rasul. Dan murid-murid udah gak bingung lagi. Karena yang mereka fokuskan adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Teman-teman, yang terakhir, fall in love with Him all over again. Mari kita cinta Tuhan, jatuh cinta lagi, dan lagi. Saya mau mengajak kita semua menyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Cuma bagian refrain aja. Dan let's fall in love with Jesus again. Cintai Tuhan lebih lagi guys. Kita ini bisa apa sih tanpa Tuhan? Kita perlu Tuhan dan cintai Dia lebih lagi. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you.
Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sekali lagi katakan, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Tuhan, hari ini kami semua anak-anak-Mu di berbagai tempat kami masing-masing, kami datang padamu Tuhan. We love you, Jesus, and we want to fall in love with you all over again. Pulihkan hati kami Tuhan, kembalikan cinta mula-mula kami kepadamu, dan kami mau memulihkan komitmen kami kembali kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mendekat padamu meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang melelahkan. Ajar kami untuk mendekat padamu meskipun iblis bekerja dengan keras hari-hari ini untuk menjauhkan kami dari Engkau. Tapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja. Tidak ada yang dapat membatasi hadirat-Mu menjamah kami meskipun berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu ada dan kami semua akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Dimanapun kau berada, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ujian ataupun yang sudah ujian. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hikmat buat mereka semuanya. Diberkati yang masih bekerja dan pergi ke kantor. Diberkati yang work from home. Diberkati yang sedang mencari pekerjaan. Diberkati semua aktivitas dan semua keluarga anak-anak-Mu. Dan dilindungi, diberikan proteksi dari segala penyakit yang hari-hari ini sedang melanda. Kami percaya Tuhan Kau bekerja di balik semua ini. Dan kami percaya satu hari ini pasti berakhir. Dan kami bisa kembali beribadah kepadamu secara langsung. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua dimanapun teman-teman